Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Ton Rabu ya, dimanapun Anda berada ya, masih membahas tentang sihir teman-teman ya. Kenapa saya senang membahas tentang sihir? Karena saya mengalami gitu ya. Nah, pemahaman-pemahaman ini ya, saya berikan supaya Anda ini ya cepat bisa bangkit, cepat bisa menyelesaikan gitu ya. Tidak seperti yang saya alami gitu ya. Tidak berkepanjangan seperti yang saya alami. Jadi teman-teman weton Rabu, ketika Anda terkena sihir, itu banyak macam-macamnya ya. Nah, ini juga menanggapi komentar saudara kita ini. Saya ini sudah 2 hari ini tidak bisa tidur. Apakah itu terkena sihir? Ya, saya tidur ini hampir menjelang subuh. Sudah 2 hari ini. Nah, ini pertanyaan saudara kita ya teman-teman. Nah, yang saya alami tidak hanya 2 hari, tapi 2 tahun. Ya, kurang lebih 2 tahun ya, hampir 3 tahun. Ya, awalnya gini ya. Ketika saya tidur ya, ini cerita ya, semoga Anda bisa mengambil pelajarannya. Ya. Awalnya gini, saya tidur. Dan di dalam tidur itu saya selalu mimpi. Mimpinya apa? Berkelahi. Ya, berkelahi dengan orang sih wajar ya teman-teman. Tapi berkelahirnya dengan makhluk halus. Selalu seperti itu. Ya. Nah, di dalam mimpi itu juga ada yang membantu ya. Saya ada yang membantu ya. Kebetulan banyak sekali yang membantu saya ketika di dalam mimpi itu. Dan setelah saya telusuri itu adalah amalan-amalan ya. Amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh almarhum bapak saya ya, yang sudah diijazahkan kepada saya gitu. Ya. Saya sejak kecil ya, sejak SD itu sudah dilatih teman-teman ya. Dilatih amalan-amalan ilmu hikmah itu sudah dilatih sejak kecil ya. Walaupun saya tidak pelajarinya ya, pokoknya dilatih suruh baca ini ya saya ikuti. Dan nyatanya ya, amalan-amalan tersebut itu yang saya ingat gitu ya, daripada amalan-amalan yang saya pelajari sendiri. Ya karena memang ketika kita itu masih kecil ya, pikiran kita itu masih jernih. Ya. Jadi setiap saya ini sholat 5 waktu ya di masjid gitu ya. Biasanya ini setiap maghrib ya, habis maghrib itu ya. Setiap maghrib jamaah sama bapak saya gitu ya. Nah, dikasih caranya sekalian gitu ya. Nah, itu tiba-tiba muncul ya. Tiba-tiba muncul ya. Saya amalan-amalan yang saya lakukan ya, tidak ada yang efek gitu ya. Artinya apa? Makhluk itu bangkit lagi, bangun lagi. Saya pukul bangkit lagi, saya pukul bangkit lagi. Nah, sampai saya itu capek sendiri gitu ya. Tiba-tiba ada bisikan ya. Ojo gawe kule ya. Ya, gawe sing tak wuruki dhisik, sik cilik gitu. Akhirnya ingat kepada amalan itu. Saya baca itu ya. Langsung saya pukul, ndak bangun. Ya. Akhirnya saya terbangun. Nah, ini berlangsung selama 3 hari. Akhirnya saya bangun dan saya sadar ya, bahwasanya apa yang menimpa diri saya itu bukan tanpa kesengajaan, tapi memang sengaja ya, dilakukan oleh orang lain. Nah, terus yang saya lakukan, saya coba tarik itu gitu ya, tarik makhluk halusnya. Jadi kalau selama ini kan istilahnya saya yang ditadangi ya. Ketika saya tidur saya ditadangi di alam mimpi saya gitu ya. Nah sekarang gantian. Saya mencoba untuk mentariknya gitu. Ya, ayo kita ketemu di alam tidur kita, di alam tidur saya gitu. Di alam mimpi saya. Gitu. Lah, yang terjadi apa? Hampir 3 tahun saya tidak bisa tidur gitu ya. Kalaupun tidur itu lupa. Dan biasanya itu di atas jam 8 siang pagi. Ya, jam 8 pagi itu wis. Tidur pun juga tidak lama, paling setengah jam itu ya, lupa gitu ngantuk seret. Sudah kebangun. Paling lama itu 1 jam. Itu saya jalani ya sampai hampir 3 tahun. Nah, coba bayangkan. Apa enggak stres, apa enggak depresi. Itu juga salah satu tanda ya. Kita ini disuruh bangkit secara spiritual.
yang harus kita lakukan ya teman-teman weton Rabu, ketika Anda mengalami seperti itu, tirakati kenceng wis gitu ya. Ibadah Anda kerjakan, tirakati kenceng wis. Apa sing Anda bisa lakukan ya untuk tirakat, ya ditirakati. Yang saya lakukan adalah pagi puasa ya. Pagi puasa ya sampai malam ya. Sampai maghrib itu ya. Saya puasa Nabi Daud itu ya. Nah, saya campur dengan zikir-zikir amalan ilmu hikmah. Itu yang saya lakukan. Ya, sampai dengan malam pun juga sama. Saya wirid, zikir. Harapan saya sebenarnya bukan tujuan keilmuannya ya, bukan ya. Harapan saya supaya bisa tidur saja gitu loh ya. Pikiran saya ketika saya capek, saya bisa tidur. Gitu. Ternyata enggak bisa tidur. Ya. Sampai 3 tahun. Nah, disitulah ya teman-teman weton Rabu ya. Ketika kita zikir, ketika kita wirid, itu sebenarnya kita itu pembersihan ya. Jadi kalau Anda tidak bisa tidur terus sering mimpi yang enggak gitu ya. Awalnya kan saya mimpi gitu loh ya. Atau Anda tidak bisa tidur, tapi ketika Anda bisa tidur, mimpinya enggak enak. Itu juga adalah indikasi ya bahwasanya di dalam tubuh Anda ada bersemayam makhluk halus. Makhluk halus bisa datang karena perilaku Anda yang negatif, juga bisa karena kiriman orang. Nah, kebetulan itu kiriman orang ya yang saya alami gitu ya. Itu selalu terbayang-bayang. Ya, selalu muncul wajah orang itu. Ya. Nah, begitu pula yang saya alami ya, tadi pagi juga sama gitu ya. Tadi malam saya ngantuk sekali teman-teman ya. Habis upload video ya, sudah selesai semua. Saya ngaji, sholawat dalail khairat. Terus sudah tidak bisa saya tahan. Biasanya saya lihat YouTube ya. Refreshing lah, lihat film-film silat itu ya, film kungfu itu ya. Kadang ya lihat Angling Darmo ya, Kian Santang kayak gitu. Nah, lihat sebentar itu ya, sudah tidak kuat, tidak ada 10 menit tidak kuat tidur. Nah, di dalam tidur itu mimpi wis ya, mimpinya ya tetap ya, mimpinya tetap pelaku sihirnya. Jadi kalau Anda terindikasi sihir, ya itu akan mimpi dengan orang pelakunya. Ya. Jadi kalau Anda tidak boleh sudon ya, kalau itu pelakunya ya. Kecuali itu sudah katakanlah di atas 3 kali sampai 10 kali. Gitu. Nah kalau yang saya alami ya lebih dari 100 kali gitu ya. Ya orangnya itu saja. Ya. Jadi apapun yang terjadi ketika Anda tidak bisa tidur, itu adalah saatnya Anda untuk membangkitkan spiritual Anda. Gunakan waktu yang tidak bisa tidur itu untuk tirakat. Caranya seperti itu ya. Silakan teman-teman weton Rabu aplikasikan ya, bersih sihir yang ada di dalam diri Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.